Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 10. Kita lanjutkan pembahasan kita ke uji kompetensi bab 10, impuls momentum, part yang terakhir ya, part 3, hanya 2 soal. Tapi cukup soalnya cukup sukar ya. Diambilkan dari buku ini, nomor 17 dan nomor 20. Nomor 17 itu ada tambahan pegas, kemudian di nomor 20 adalah tumbukan 2 dimensi. Oke, kita lihat nomor 17 dulu. Perhatikan dua benda bermassa M1 dan M2. Ya, ini bermassa M1 dan M2. Jadi ini pegas, di ujungnya ini ada massa, ya, M2. Bergerak pada suatu permukaan licin, jadi ini lantai ya. Lantainya itu licin, jadi kecepatan tidak akan berubah. Seperti ditunjukkan pada gambar. Ya, jadi kalau Anda perhatikan ini sebelum tumbukan ya. Kan selalu ada ini sebelum, sesaat sebelum, ini sesaat sesudah. Nah, begini. Nah, sebelum tumbukan yang kiri ini hanya benda saja, massanya M1. Kecepatannya V1. Kemudian di sini, di ujung sini sebetulnya ada seperti ini ya. Jadi nanti benda ini akan numpuknya di sini. Dia akan numpuk di sini nih. Nah. Ini pegas, tetapannya K, tidak punya massa. Nah, di sini ada benda punya massa M2. Nah, begini. Ya, jadi ini semula berlari dengan kecepatan V2 tapi lebih kecil ya. Jadi nanti dia bisa tersusul. Ya, jadi V2 lebih kecil dari V1 atau V1 lebih besar dari V2. Ya, sehingga nanti ini bisa menyusul ini kemudian menumbuk. Ini sesaat sebelum. Nah, sesaat sesudah apa yang terjadi? Ini akan menumbuk ini, kemudian dia menekan pegas. Menekan pegas ya, sesaat. Nah, yang ditanya adalah, ini pegas akan tertekan kan ya. Pegas ini akan tertekan, ya misalnya tertekan X gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini. Sehingga nanti di sini, ini bendanya ya, ini bendanya. Nah, ini benda M1, ini benda M2, ini akan bergerak bersama-sama ya. Sesudah tumbukan, jadi V1 aksen sama dengan V2 aksen. Ya, jadi ketika pegas ini sudah tertekan maksimum, maka kedua benda ini akan bergerak bersama-sama. Ya, sesaat sesudah tumbukan. Sudah itu baru nanti ini mental lagi. Tapi kan yang kita tinjau hanya sesaat. Ya. Jadi di sini tuh pegas tertekan sejauh X. Dan Anda sudah tahu pegas yang tertekan itu punya energi potensial. Ya, energi potensial pegas yaitu setengah K. Ya. Di sini dibilang ya, jarak pemampatan maksimum X. Jadi X ini diketahui. Gitu ya. Dari pegas dengan tetapan K adalah, oh jadi ditanya. Yang ditanya itu X-nya berapa? Iya. Itu X itu muncul di energi potensial pegas. Itu yang penting. Nah, pertama jelas berlaku hukum kekekalan momentum. Ya, hukum kekekalan momentum pasti berlaku. Itu yang pertama. Ya. Kemudian nanti kalau Anda lihat di tumbukan ini itu hanya menyangkut pegas. Pegas itu Anda tahu gaya pegas itu termasuk gaya konservatif. Ya kan? Gaya konservatif. Di sini tidak ada gesekan, maka berlaku hukum kekekalan energi nanti di sini ya. Di sini nanti akan berlaku hukum kekekalan energi mekanik di mana energi potensial pegas terlibat. Ya. Pertama saya akan pakai hukum kekekalan momentum, kemudian yang kedua nanti baru pakai hukum kekekalan energi mekanik. Kedua hukum ini digabung untuk menghasilkan X-nya berapa. Oke, hukum kekekalan momentum dulu. Sebelum tumbukan, ini bergerak ke kanan, ya arah ke kanan plus lah ya, karena ini momentum kan. Jadi M1 kali V1 gitu ya, ke kanan ya, plus jadinya. M2 juga ke kanan, plus juga. Ya. Jadi V2-nya juga plus. Nah, sesudah tumbukan, ini bergerak bersama-sama. Jadi M1 dengan M2 bisa dijumlahkan aja ya.
dikali V aksen. Jadi kita anggap aja V aksen ini. V aksen begini. Nah, ya. Nah, kalau Anda lihat di sini, di soal ini, M1 dianggap diketahui ya. Karena dia dikasih tahu tapi tidak ditanya. M2 pun sama, tidak ditanya. V1 pun diketahui tidak ditanya. Yang ditanyakan X. V2 juga diketahui, digambar, dan tidak ditanya. Berarti dianggap diketahui. Jadi ini semua diketahui. M1 diketahui, M2 diketahui, maka V aksen bisa dihitung. Ya, jadi V aksen bisa dihitung sudah. Ya, dinyatakan dalam M1, M2, V1, V2. Jadi V aksen sama dengan sebelah kiri, M1 V1 ditambah M2 V2 per M1 plus M2. Ya, sudah didapat ya. Ini, kecepatan sesaat sesudah tumbukan. Oke. Sekarang baru kita pakai hukum kekekalan energi mekanik ya. Baru yang kedua, hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik sesaat sebelum tumbukan. Ini punya energi kinetik. Jadi energi potensial gravitasi sama ya, karena ini sama tinggi. Jadi untuk gravitasi yang ada cuma energi kinetik. Jadi energi kinetik 1 ditambah di sini energi kinetik 2. Kemudian saat di sini pegasnya masih kendor. Ini pegasnya kendor kan? Ya. Jadi energi potensialnya masih 0. Ya, jadi energi potensial pegas 0 di sini. Ya. Di sebelah kanan dia sudah jadi 1. Jadi nanti langsung saja ya. Jadi EK1 aksen itu dengan EK2 aksen gabung ya. EK aksen aja. Gabung ini. Ini gabung. M1 dan M2. Nah, ditambah energi potensial pegas. Gitu, ya. Jadi kalau kita masukkan energi kinetik 1 setengah M1 V1 kuadrat. Energi kinetik 2 setengah M2 V2 kuadrat. Ya, ini 0 nggak usah ditulis. Energi kinetik aksen setengah M1 plus M2. V aksen kuadrat. Nah, V aksennya jangan khawatir, udah ketemu di sini. Ya, energi potensial pegas setengah K X kuadrat. Nah, muncullah di sini yang ditanya X kuadrat. Ya, jadi dengan demikian, sekarang ini kita pindahkan ke kiri. Ya, baru nanti V aksennya diganti ini. Ya, atau langsung aja ya. Kita pindahkan ke kiri jadi min itu. Jadi ini setengah M1 V1 kuadrat ditambah setengah M2, ini V2 ya, V2 kuadrat dikurang, nah, ini pindah ke sini, setengah M1 plus M2 kali V aksen kuadrat. Jadi ini kita kuadratin. M1 V1 tambah M2 V2 per M1 tambah M2 dikuadratkan. Baru nanti di sini ditambah setengah KX kuadrat ya. Oh sorry, sama dengan. Karena ini sudah pindah kan. Nah, yang ditanya ini kan. Oke. Berarti yang sebelah kiri, ini sudah selesai. Tinggal matematik saja. Ya, tinggal kita sederhanakan. Pertama, kalau Anda perhatikan, ini kalau kita penyebut ini kita kuadratkan, dia M1 plus M2 kuadrat. Ini M1 plus M2, jadi ini bisa hilang. Ya, nanti ini sisa 1. Ya, jadi kalau kita tulis, kita sekalian kalikan 2 saja. Supaya setengah-setengah ini hilang. Setengah di sini hilang, setengah di sini hilang, setengah di sini hilang, setengah di sini hilang. Jadi ini sisa M1 V1 kuadrat. Ini sisa M2 V2 kuadrat. Ini dicoret dengan ini. Jadi sudah hilang setengah, ini juga hilang, berarti sisa ini. Ya. M1 V1 ditambah M2 V2 dikuadratkan, dibagi, nah ininya sisa pangkat 1 ya. Karena yang 1 dicoret dengan ini. Jadi ini sisa M1 plus M2. Sama dengan KX kuadrat.
Nah, perhatikan yang ditanya X kuadrat. Oke, kemudian kita tidak ingin ada penyebut ini, maka kita kalikan M1 plus M2. Nah, berarti ini dikalikan kan? Ya, jadi ini oke, kita kalikan dulu ya. Ini M1 V1 kuadrat ditambah M2 V2 kuadrat dikalikan M1 plus M2. Ya, jadi ini kali ini. Oke, dikurangi. Ini penyebutnya udah hilang. Sisa kita kuadratkan aja sekalian. Ya, ini M1 kuadrat V1 kuadrat kan gitu ya. Suku pertama dikuadratkan, suku kedua dikuadratkan M2 V2 kuadrat ditambah 2 kali M1 M2 V1 V2. Nah, ini ruas kiri. Ruas kanan di bawah aja ya. Di ruas kanan juga dikalikan. Jadi ini K kali M1 plus M2 kali X kuadrat. X kuadrat ditanya. Oke. Sekarang ini kita kalikan. Ini kita kalikan ke sana. Maka dia akan menjadi M1 kuadrat ya V1 kuadrat. Ini M1 M2 V1 kuadrat. M1 M2 V1 kuadrat. Ini M1 M2 V2 kuadrat. M1 M2 V2 kuadrat ya. Ini M2 kuadrat V2 kuadrat. M2 kuadrat V2 kuadrat ya. Sama dengan minus. Minus ini ya. Saya salin aja dulu ya. Ini saya salin aja. M1 kuadrat V1 kuadrat M2 V2 kuadrat 2 M1 M2 V1 V2 ya, saya salin aja ini. Sama dengan ini juga saya salin aja. K M1 plus M2 X kuadrat. Sekarang kita sederhanakan yang bisa dikurangi. Ini kurang ya, min ini, minnya. Ya, jadi ini. Jadi lebih baik saya pindahin ke sini ya, minnya ya. Ya, jadi min ini pindah ke sini. Oke, Anda lihat sekarang. Ini ada M1 kuadrat V1 kuadrat. Ini ada M1 kuadrat V1 kuadrat. Maka hilang. Karena yang satu plus, yang satu min. Kemudian ini ada M2 kuadrat V2 kuadrat. Ini ada M2 kuadrat V2 kuadrat. Ini min, ini plus. Ini juga hilang. Oke, jadi berarti dia akan sisa ini ya. Ini ya. Nah, kalau Anda perhatikan ya. Ini ada M1 M2, ini ada M1 M2, ini ada M1 M2. Jadi bisa saya keluarkan ya. Suku ini, dan suku ini. M1 M2-nya saya keluarkan. Oke. Jadi ini sisa V1 kuadrat. Ini sisa V2 kuadrat. Jangan salah, ini min ya. Min 2. M1 M2-nya keluar. V1 V2. Nah, seperti ini. Yang sebelah kanan, K M1 plus M2 X kuadrat. Ya. Kemudian kalau Anda lihat ini juga bisa dijadikan kuadrat. Yaitu V1 plus minus ya. Nah, seperti ini kan. Ini kan nanti jadi V1 kuadrat, V2 kuadrat, min 2 V1 V2. Ya. Ini M1 M2. Di sini menjadi tetap K M1 plus M2 X kuadrat. Nah, Anda perhatikan. Sekarang kita sudah bisa lihat jawabnya. Nah, ya toh, sudah bisa lihat ini. Jadi X kuadrat ini dibagi ya. Jadi kalau saya pindahkan ini, jadi X kuadrat akan sama dengan kiri bagi kanan ya. Kiri itu M1 M2 V1 dikurang V2 kuadrat. Ya, yang kanan K M1 plus M2.
Nah, yang diinginkan kan X. Jadi X-nya diakarkan. Ini bisa keluar dari akar karena kuadrat. Jadi V1 min V2. Ini pangkat 1, pangkat 1, pangkat 1 nggak bisa keluar jadi akar. Ini pembilang M1, M2. Ini penyebut K M1 plus M2. Ya, dapat. Ya. Tapi ini kurung ya. Hati-hati ini kurung. Karena ini kan yang keluarnya kurung. Nah, begini jawabnya. V1 min V2 ada 2 ya. Nah, yang benar yang ini. Yang E. Yang ini salah ya. Karena ini cuma per K. Sementara kalau ini kan M1 plus M2K. Jadi jawabnya E. Oke, itu nomor 17. Sekarang soal yang kedua. Jadi kita hanya ada 2 soal. Soal yang kedua ini adalah tumbukan 2 dimensi. Jadi sebelumnya kita hanya cerita tumbukan 1 dimensi kan. Kalau 1 dimensi, kita cuma perlu pakai tanda plus dan min. Ya, kalau ke kanan plus, ke kiri min. Nah, kalau 2 dimensi nggak bisa. Kalau 2 dimensi harus pakai I dan J. Ya, pakai vektor satuan I dan J. I misalnya kita ambil sumbu X positif, berarti kalau nanti ketemu min I, berarti sumbu X negatif. Ya, jadi ke kanan, I ke atas J. Ini kira-kira seperti ini. Oke, kita baca soalnya ya. Jadi ada tumbukan, berarti nanti di sini biasa ada tumbukan kita bisa begini ya. Di sini ada sesaat sebelum, di sini ada sesaat sesudah. Oke. Suatu benda angkasa bermasa M dalam ruang bebas bergerak dengan kecepatan V. Ya. Pada suatu saat benda tersebut mengalami pembalahan secara internal menjadi 2 bagian. Nah, di sini tidak dikasih tahu arahnya, jadi kita bebas. Supaya gampang, kita anggap aja arahnya ke sana. Ya. Sehingga ini nanti jadi VI. Ya, kita anggap aja arahnya ke sana. Masanya M besar. Sehingga momentum sebelum tumbukan, ya momentum sebelum tumbukan, hanya ada 1 arah ya. Masanya M, kecepatannya VI. Jadi M VI. Nah, yang J-nya 0. Nah, yang J-nya nggak ada. Gitu. Oke. Pada suatu saat benda tersebut mengalami pembelahan. Jadi membelah dia secara internal. Membelah dia kan? Ya. Jadi dia membelah. Nah, begini ya. Nah, membelah begini. Pokoknya membelah secara internal menjadi 2 bagian ya, 2 bagian nih ya. Nah, begini. Bagian pertama bermasa M/4. Nah, taruhlah ini adalah bagian yang pertama ya. Ini bagian yang pertama. Bermasa M/4 bergerak dengan kecepatan 3V pada arah tegak lurus dengan arah kecepatan semula V. Jadi semula arahnya V, dia sekarang tegak lurus ya, anggap aja ke atas. Nah, gini. 3V J. Jika bagian kedua berarti 3M/4 ya. Kita nggak tahu kan kemana. Nah, kalau nggak tahu kemana, kita bisa misalkan sembarang. Nggak apa-apa ke atas. Yang penting jangan misalkan ke kanan atau ke atas. Jadi harus agak miring. Ya. Jika bagian kedua bergerak pada arah yang membentuk sudut theta terhadap arah semula. Jadi kalau arah semulanya seperti ini dia theta. Ya nggak ada masalah. Nanti kalau ketemu negatif berarti tetanya ke bawah. Jadi kalau secara prinsip tetanya harus ke bawah. Karena kalau yang satu ke atas, satu ke bawah. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita miringin. Nanti kan ketemu negatif tangan tetanya. Kalau negatif artinya dia ke bawah. Nggak ada masalah. Ini jawabannya sudah dipositifkan. Ya. Jadi yang kedua ke sini. Ya, jadi kalau ini yang pertama kan, kecepatan yang pertama. Nah, kalau kecepatan yang kedua yang ini. Nah, itu ya. Bergerak pada arah yang membentuk sudut theta. Gitu. Terhadap arah semula, ya. Berapakah nilai tangen theta? Jadi yang ditanya tangen tetanya berapa? Nah, seperti ini. Nah, sebelum tumbukan kan seperti ini. Sesudah tumbukan gimana? P aksennya. Ya, sesudah tumbukan ini ke sana ya. Ke atas J. Ini 3VJ.
Masanya M per 4. Jadi ini M per 4 kali 3 VJ. Nah, ini adalah momentum 1 aksen. Ditambah P2 aksen kan. Nah, P2 aksennya ada 2 ini. Ya, kalau Anda perhatikan ada 2. Ini adalah yang kecepatannya pada sumbu X. Gitu ya. Kita sebut aja ini V. Supaya gampang, ini kita sebut V2 aja ya. V2 aksen, gitu. Tapi sudah diuraikan ke sumbu X, berarti cos theta. Ini I. Nah, berarti yang satu lagi yang ini kan. Nah, berarti yang satu lagi V2 aksen sin theta. Yang ini kan sin theta. Jadi ini V2 aksen sin theta. J. Jadi dikalikan masanya 3M per 4. Jadi ini 3M per 4 kali, kecepatannya ada 2 ya. Ini V2 aksen cos theta I ditambah V2 aksen sin theta J. Nah, seperti ini. Oke. Ini P aksen. Nah, menurut hukum kekalahan momentum, P-nya harus sama dengan P aksen. Nah, jadi yang kita samakan apa? Komponen I dengan komponen I, komponen J dengan komponen J. Nah, masalahnya di sini komponen I-nya memang cuma 1, tapi komponen J-nya ada 2 kan? Yang satu ini, yang satu lagi ini. Jadi kita satukan dulu ya. Jadi ini sama dengan I-nya dulu, ini yang I. Jadi ini 3M per 4 ya. V2 aksen cos theta. Ini ya, ini dengan ini. Ditambah ini. Ditambah M per 4. Enggak. Sendiri ya, sorry. Ini sendiri ini. I. Sendiri kan? 3M per 4 V2 aksen cos theta. Ditambah yang ini. J sama J kita jumlahkan ini. M per 4 kali 3V. Nah, plus ini. 3M per 4. Ya, 3M per 4 kali ini. V2 aksen sin theta J. Nah, seperti ini. Ya, inilah ruas kanan P aksen ini. Sementara kalau P-nya ini. Nah, sekarang kita samakan ya. Komponen I disamakan dengan komponen I, komponen J disamakan dengan komponen J. Jadi I kita samakan dengan I. Di sini I-nya ini. 3M per 4 V2 aksen cos theta. Ya, ini I-nya. Di sebelah sini ini MV. Nah, ini I sama dengan I kan? Ya. Yang ini sebelum, ini sesudah. Oke, jadi M-nya bisa dicoret. Di sini yang kiri kita dapat 3 V2 aksen. Ya. Ini pindahin aja ke sana 4V ya. 3 V2 aksen cos theta. Ini pindahin ke sana ya 4 kali V. Nah, ini persamaan yang pertama. Oke, sekarang yang kedua. J disamakan dengan J. Ya, J disamakan dengan J. Yang ini J nih. Sesaat sesudah tumbukan. Sesaat sebelum tumbukan 0. Jadi ini M per 4 kali 3V ditambah 3M per 4 kali V2 aksen sin theta sama dengan yang kanan 0. 0 ya. Sesaat sebelum tumbukan 0. 0. Dengan demikian M-nya juga bisa keluar ini. Ya, karena di sini nggak ada M. Oke, kemudian seperti ini. V2 aksen kita taruh di kiri. Jadi ini 3 per 4. Kita kalikan 4 dulu lah. Ya, kalau kita kalikan 4 ini 3 per 4 jadi 3.
3V2 aksen sin theta. Kan gitu ya. Ini kita pindahin ke kanan. Jadi ini min. 1/4 dikali 4 habis. Jadi sisa 3V. Nah, ini persamaan yang kedua. Nah, kalau persamaan 2 kita bagi dengan persamaan 1, maka akan muncul sin per cos. Sin per cos itu adalah tangen. Jadi kita bagi dengan ini. 3V2 aksen cos theta. Sama dengan ini 4V. Maka Anda lihat V2 aksen bisa hilang. 3 bisa hilang di kiri. Maka tinggal sin per cos, tangen. Ya, sin per cos ini yang ditanya, tangen. Di sini V-nya hilang, min 3/4. Ya. Min 3/4 itu artinya ini bukan ke sana tapi ke bawah, ya. Kalau ini kan sudutnya positif, kalau sudut negatif ke bawah. Tapi kan kita nggak perlu. Yang perlu kan besarnya tangen theta. Jadi besarnya tangen theta adalah 3/4. Ya. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau Anda tanya kenapa min, ya nggak apa-apa, ini kita misalkan sembarang kok sudutnya. Jadi kalau min berarti ke bawah. Ya, theta ke bawah. Tapi besarnya tetap 3/4. Ya, inilah yang kita berikan part terakhir dari impuls momentum. Dengan demikian utang saya tinggal bab terakhir, yaitu gerak harmonik. Ya, kita akan selesaikan. Mudah-mudahan bisa selesai minggu ini. Ya. Dengan menjawab dari buku ini, sementara kalau Anda kurang soal-soal, Anda bisa miliki buku ini, ya, bagus. Oke, terima kasih Anda telah menyaksikan video pembelajaran kami. Jika Anda merasa terbantu, silakan di-subscribe kalau belum subscribe, supaya Anda bisa mengikuti ulasan-ulasan kita kepada video berikutnya. Misalnya gerak harmonik sederhana yang akan dituntaskan. Mudah-mudahan bisa tuntas minggu ini. Demikian juga dengan matematika dan fisika sehingga Anda benar-benar mantap. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, fokus pada tujuan Anda, sukses selalu bersama Anda. Bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.